Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil kiram. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li hadhihi al-islam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu. Itulah orang-orang yang benar aman. Orang yang benar tentram dan damai. Wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah dan petunjuk. Bapak dan Ibu, saudara jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampaikan pada Allah. Salam dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca tadi terdapat dalam surat ke-6 surat Al-An'am. Dalam ayat itu dikatakan Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata Allah, orang-orang yang beriman tak mempercampurkan imannya dengan kezaliman. Di antara sahabat ragu, sehingga nyoba tanya, sia di antara kami nan tak melakukan kezaliman. Karena ujung ayat itu dua. Itulah orang yang benar-benar aman, dan itulah orang yang dapat petunjuk dan hidayah. Di al-amnu dahum dan muhtadun itu hasil dari orang yang tak mempercampurkan iman dengan kezaliman. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, sebut timbul keraguan di kalangan sahabat. Sia di antara kami yang tak pernah zalim. Karena pemahaman orang tentu zalim itu diddul adil, lawan dari adil. Zalim itu tentu tak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim itu bisa kepada diri sendiri, tak mempergunakan anggota tubuh sesuai dengan tujuan diciptakan. Makanya nanti inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada anggota tubuh yang tidak dipergunakan pada tempatnya. Kata Allah, mereka semuanya akan ditanya oleh Allah. Bisa zalim kepada Allah, bisa zalim kepada lingkungan kan? Maka orang yang zalim kepada lingkungan, kepada diri sendiri, kepada Allah, itu dipahami oleh para sahabat, sia di antara kami yang tidak zalim. Dalam kajian ilmu tafsir, ikulah ayat yang satu dari sekian banyak yang Nabi menafsirkan ayat itu secara langsung kan. Di tak semua ayat Al-Quran yang langsung ditafsirkan oleh Rasul. Kalau seluruh ayat ditafsirkan oleh Rasul, tak mungkin berbeda-beda memahami ayat. Tapi hanya sebahagian kecil yang benar-benar ragu, timbul pertanyaan sahabat, butuh penafsirannya. Bapak dan Ibu-ibu, dijawablah oleh Nabi awak dalam surat yang lain, tafsirul ayah bil ayah. Ayat menafsirkan ayat. Apa penafsirannya? Inna syirka la zulmun azim. Jawabannya terdapat dalam surat 31 surat Luqman. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang sabana-bananya, kezaliman yang sabana-bananya.
Jadi dimaksud dengan itu adalah orang yang beriman tak mempercampurkan iman dengan kesyirikan. Nah, karena kaji awak dosa-dosa besar, bila mana imannya murni, ya, tak mempercampurkan dengan kesyirikan, nah, itulah orang yang benar-benar akan masuk surga. Itulah orang-orang yang al-amnu dan muhtadun. Nah, di ayat itu ada dua yang agaknya keduaku kebutuhan dalam hidup awal. Aman dan dapat hidayah petunjuk. Kalau kita baca dalam Quran hanya itu satu-satunya ayat yang ketemu al-amnu. Tak ada kata al-amnu dalam ayat dan surat yang lain. Kalau iman banyak, yu'minun banyak, mu'min banyak. Tapi al-amnu sama asal katanya alif mim nun. Hanya dalam ayat itu. Dikata Allah secara khusus al-amnu itu dan muhtadun adalah bila mana tidak mempercampurkan iman dengan kezaliman. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasul Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Sia orang yang paling bahagia, paling senang, paling beruntung di akhirat kelak yang dapat syafaat dari engkau ya Rasul. Sia orang yang paling beruntung. Karena pertanyaan Abu Hurairah ke Nabi itu jarang ditanyakan sahabat. Bahkan Nabi tanyakan, ambo menduga tak ada orang yang bertanya tentang hal yang engkau tanyakan kambo sabantaku sebelum itu. Kecik Nabi, as'adun nasi ummati min ummati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia, paling senang, paling beruntung di umatku disebabkan dapat syafaat dariku, kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan. Nah, itu kata kuncinya. Di siang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, lawan syirik. Siang yang menyatakan dalam hidupnya benar tidak ada ilah selain Allah. Allah satu-satu ilahnya. Tidak butuh pelaris dalam menggali. Tidak butuh bantuan yang lain yang memungkinkan mengurangi kemahakuasaan Allah, mendatangkan pundi-pundi rasaki kawa, wa yakin itu. Kata Nabi, orang yang benar dalam hatinya. Kok sakitnya, tidak paralunya menduga macam-macam diguna-gunai orang. Toh ada penyakit ain namanya. Toh ada penyakit sihir yang diopor di orang melalui setan. Pinyo yakin, saya yakinnya Allah yang akan menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Bila mana saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, kini kan banyak dewa duga-duga kan. Kalau kau tidak mau jadi dokter dulu, kalau kau tidak mau jobek dulu, aku josiano sinannya balawan lo. Kalau dikirim orang kepada kau, badu lo orang nan bagak pada itu kan. Maka itu Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan. Orang yang berkata, menyaksikan dalam perilaku dan perkataannya tidak ada ilah dalam hidupnya selain Allah. Apakah tauhidnya rububiyah? Apakah tauhidnya uluhiyah? Apa tauhid asma wa sifat? Apakah mengesahkan Allah dari karajoinyo ke Allah? Makanya papa, ibu-ibu, murni ya wa khalisan. Benar wa katakan bahwa ibadah wa memang tertuju ke Allah. Tak perlu dia wa ibadah wa karajokan dengan urusan duniawi. Wa karajokan kini, wa ingin besok wa dapat.
Bagaimana kalau awak beribadah dapat dia awak hasil kini, itu bonusnya kan. Bila mana awak sedang saleh, awak sedang ta'an, awak rajin ibadah, anan wak minta dapat dia Allah. Tu bonus dari ibadah yang kita kerajakan. Bila mana awak beribadah, meminta, memohon, tak sesuai dengan anan kita inginkan, berarti kita sedang diuji di Allah kan. Akan bagi orang beriman, bauntuang sadualahnya kan. Tak ada dinyonan rugi dah. Maka dari itu, mengesahkan Allah dalam seluruh perilaku awak adalah kewajiban setiap insan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andaikan engkau duakan Allah, apakah ketika beribadat kalian atau dari kerajaan Allah kakito kainyo? Itu caranya. Awak yakin kerajaan awak ko wak tujukan ke Allah, anda wak bagi-bagi, atau sebaliknya dari kerajaan Allah kakito ndak kita bagi-bagi. Yakin awak sepenuh hati ko inyo ko Allah, ko dimati inyo awak bak inyo lah kan. Ya kan? Kan ndak ada orang yang bisa tahan ni duit kau kan tak ada. Kan tak ada ubek pil anti mati kan. Tak ada. Tak ada yang bisa rajin maraton sampai ke Thailand maraton kan. Siapnya tidak. Kalau kau mati nyolo mati juga. Tu boleh bangan awak kan. Jangan ragu lo awak. Awak dek malih apa mati lah awak ko ya mati juga kan. Sama menghidupkan mereka pun tak ada hak awak untuk menghidupkan. Mengatur alam sama dengan turun hujan. Tak perlu dia pawang hujan kan. Mengapa pawang hujan? Karena Allah yang mengatur hujan itu. Allah Maha tahu di mana daerah yang akan diturunkan hujan. Karena dulu ketika masuk panih dulu, hujan di daerah tertentu saja, sekali turun hujan itu sudah tertentu, biayanya ratusan, bahkan miliaran, ratusan juta, bahkan miliaran. Menurunkan hujan, saya contoh, padang luar tentang pasar saja hujan, ratusan juta biayanya. Iko hujan sa Bukit Tinggi Agam kan, awak sampai lo hujan kan, alah hujan lagi. Namanya apa? Cindua sedang terkacau. Hari hujan dia ada orang galai bakso. Maka para hujan itu turun. Kalau itu Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, tak boleh kita curigai itu. Maka Nabi menasihatkan kawak bagi yang pedagang. Karena potensi menyimpang itu banyak. Dalam di surah Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, Ya ma'syarat tujjar. Wahai sekalian pedagang. Biasanya masyarakat untuk pemuda, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda. Kata Nabi, ya masyarakat tujjar, inna syaitan wal ithma yahduranil baik. Sungguhnya syaitan dan dosa hadir sangat dekat dengan kalian, wahai para pedagang dalam perdagangan. Sangat dekat. Kan tak mesti wak pakai. Begitu kata Nabi. Innal ithma, inna syaitan, wal ithma yahdurani. Sungguhnya syaitan dan dosa hadir sangat dekat kehadirannya dengan perdagangan kamu. Ya kan? Sejak pagi tidak ada jual bali waktu kan. Kira orang lah kabatu tiba orang memborong galih waktu kan. Sangatlah kadang hati. Tu tanya orang kau, bah barang kau le, angki cang wak le mau wak ngecen, cen barang kau lah, ngalai yuwa kau. Kalau tanya orang menggalih, kan jarang orang ngalih ngecen barang kau lah busuak kau, kan? Rancak saya sadonya. Balik kau mah rancak loh, kau mah rancak loh. Nama nanti rancak sadolah.
Meskipun orang tidak rancak, walaupun tidak dari padang dua dia kata. Tapi sangat dekat kata Nabi. Inna syaitan wal ithma yahdurani lil bayi. Sangat dekat dengan kamu wahai pedagang untuk lakukan perbuatan dosa dan mengikuti langkah syaitan. Kecik Nabi awa, maka campurkanlah. Fasyubu bai'akum, maka campurkanlah perdagangan kamu itu bisadaqah, dengan banyak-banyak wak bersedekah. Mungkin tak kita sengaja, tapi lah tabau sih. Apa ngalih cara kan? Maka cara memberasi hanya nasihat Nabi kawa. Jadi kalau lakukan perbuatan syirik, aku dia awak tak laku-laku di orang laku. Ado sebekut tu dan cocok jawab pasti untuk awak kan. Tu keyakinannya jadi kan aku ini awak. Maka dari itu potensi itu kata Nabi sangat besar karena inna syaitan wal ithma yahdurani baik. Ya. Maka dari itu iringi dia awak ku adonan salah dengan perbuatan yang baik. Jangan ditambah nan salah syaitan dan dosa itu dengan menambah dosa-dosa selanjutnya. Rugi awak. Karena awak hanya menanti tibonyo awak balik ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.